Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PWD kelas C. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah pemrograman web dinamis. Di sini kami membuat aplikasi pemesanan film streaming online atau disebutnya nama aplikasinya itu Stream Aja App. Anggota kelompok dan jobdesk-nya ini kami beranggotakan 4 anggota, di mana yang pertama Ilham Suryana, jobdesk-nya itu membuat database dan tabel. Kemudian yang kedua Nurul Istiqomah, membuat fitur login session dan searching. Kemudian yang ketiga Muhammad Rizaldi Alifiansyah, membuat CSS layout dan report PDF. Kemudian yang terakhir Nur Fitriani Pangastuti, membuat form validation dan fitur CRUD. Penjelasan atau topik dari aplikasi yang dibuat dalam aplikasi Stream Aja App ini. Stream Aja adalah aplikasi pemesanan film streaming online dengan menerapkan fitur CRUD di dalamnya, beserta menerapkan website dinamis yang dimana user dapat melakukan register, login, dan memesan film streaming di dalam aplikasi tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini nantinya fitur itu pertama dapat melakukan register. Setelah kita berhasil register, nanti data tersebut akan masuk ke database. Setelah masuk ke database, user dapat login, memasukkan username beserta password yang telah didaftarkan tadi. Setelah masuk ke page awal, sistem akan menampilkan page awal itu, kemudian user dapat memesan film streaming yang sedang tayang pada saat ini juga gitu, dengan menerapkan fitur CRUD, atau bisa diupdate juga untuk pemesanannya dan dihapus juga. Kemudian untuk yang selanjutnya, penjelasan fitur sintaknya itu akan dilanjutkan oleh saudari Nur Fitriani Pangastuti. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian koneksi koneksi pada database, di mana program ini mengkoneksikan database-nya ke localhost. Lalu database yang digunakan yaitu yang kita buat namanya itu Cinematic. Lalu buat koneksinya itu variabel connect dengan variabelnya yaitu server, username, password, sama database. Lalu di sini akan dilakukan sebuah periksa koneksi, di mana ketika connect tersebut gagal, maka akan memunculkan dengan message koneksi gagal. Tuh, lalu pada menu setup atau register, di sini mengkonekkan ke database tadi yang connection.php. Lalu di register ini terdapat sebuah form di mana nantinya user akan memasukkan sebuah variabel username, nama, nomor telepon, email, tempat lahir, tanggal lahir, dan memilih jenis kelamin yang dimana ada laki-laki atau perempuan. Lalu ada mengisikan password, lalu mengulangi password tersebut, lalu mensubmit ketika bisa daftar. Lalu terdapat pertanyaan di mana ketika sudah punya akun, maka nantinya akan dilarikan ke login.php. Lalu pada menu login, ini juga sama, mengkoneksikan ke connection.php-nya. Lalu terdapat form yang dimana nantinya user diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah dimasukkan tadi di register. Lalu mengklik button login. Lalu pada login ini terdapat pertanyaan di mana ketika belum punya akun, maka nantinya akan dilarikan ke register.php. Lalu pada register dan login ini terdapat proses yang digunakan untuk penggunaan database-nya, di mana pada proses register ini nantinya variabel-variabel yang sudah
dimasukkan oleh user akan dimasukkan database. Nah, lalu terdapat validasi data di mana ketika user belum memasukkan mengisi variabel tersebut, lalu tapi sudah mengeklik button button daftar, maka nanti akan memunculkan sebuah message di mana semua kolom harus diisi. Lalu terdapat lagi jika password tidak sama dengan ulangi password, maka terdapat message password dan konfirmasi password tidak cocok gitu. Lalu untuk mengamankan akun user, di sini kami membuat security di mana password tersebut kami hash atau kami enskripsikan supaya tidak mudah dilakukan yang tidak-tidak dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu terdapat query di mana semua yang dimasukkan user nantinya akan dimasukkan ke tabel register di database Sinematik. Tuh, terus untuk prosesnya ketika sudah berhasil maka akan muncul notif pendaftaran berhasil, lalu akan dilarikan ke login PHP. Maka ketika belum berhasil maka akan memunculkan error. Tuh. Lalu pada proses login ini kita mengkonekkan juga ke connection.php, lalu menginisialisasi variabelnya username yang kita pada login ini kan kita menggunakan variabel username dan password. Query yang digunakan yaitu mengambil dari database, yaitu di mana select semua from register where username sama dengan variabel username. Lalu mengecek username tersebut, ketika ditemukan maka akan terdapat verifikasi password. Jika password verifikasinya sama dengan password, maka login berhasil. Lalu akan dilarikan ke page awal.php. Jika passwordnya yang dimasukkan salah, maka akan muncul gagal login, username atau password salah, yang nantinya akan dilarikan ke login.php. Gitu. Begitu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Rizaldi. Oke, baik. Untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Nurul Istiqomah. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan fitur searching. Baik, di sini terdapat form di mana form pencarian di mana di sini cari nama dengan huruf pertama. Jadi dilakukan pencarian, misalnya kita mencari film dengan huruf pertama, maka nanti akan diambil dari database di mana yang menyimpan nama dari huruf pertama yang kita cari. Lalu selanjutnya terdapat form filter harga di mana di sini melakukan pemfilteran harga dengan memilih harga, terdapat harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Lalu selanjutnya itu fitur CSS.
Cara garis besar. Baik, di sini kegunaan dari CSS ini untuk memperbagus tampilan website. Di sini terdapat film kontainer di mana nanti pada kontainer film menampilkan background yang telah disesuaikan berdasarkan kode yang ditampilkan. Lalu latar belakang, filter, dan lain-lain. Lalu pada footer di sini diatur backgroundnya, warnanya, teksnya, lalu ukuran teksnya. Lalu pada logo diatur ukurannya, begitupun seterusnya. Lalu pada navbar di sini digunakan untuk memperbagus tampilan navbar, diatur backgroundnya, displaynya, text decoration, dan lain-lainnya. Style akun di sini sama saja, mengubah warna latar belakang, menambah warna teks, menambahkan gambar, warna gambar, ukuran, dan lain-lain. Jadi untuk kode CSS ini pada dasarnya sama saja, yaitu untuk mengatur atau memperbagus tampilan website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ilham Suryana. Baik, izin menjelaskan dan mohon maaf karena tidak bisa on cam. Ini saya akan menjelaskan tentang atribut database yang digunakan dalam aplikasi streaming ini. Untuk database-nya itu ada sinematik, nama sinematik. Di dalamnya ada sinematik konser dan sinematik stream. Lalu setelah itu ada relative di sini ada registrasi. Untuk yang digunakan adalah database yang di dalamnya ada table registrasi. Lalu untuk atribut yang ada di dalam database tersebut itu ada ID, lalu ada name, ada username, nama dengan username ini dengan varchar 50, varchar dengan maksimal jumlah 50, lalu nama dengan tipe data varchar dan maksimal 50, nomor telepon varchar dengan maksimum 15, email varchar dengan maksimum 50, tempat lahir varchar maksimal 50, tanggal lahir itu bertipe date atau tanggal, untuk jenis kelamin itu varchar 20, dan password dengan varchar maksimal angka maksimal karakter 255. Lalu setelah itu ini untuk slide dari data ini dapat digunakan dalam penggunaan pemesanan. Di dalam pemesanan ini untuk bisa dilihatkan atribut pemesanannya itu ada ID pemesanan, yaitu yang bertanda kuning yang berartikan ini adalah primary key-nya, lalu nama, tipe data varchar, film, tipe data varchar, lama sewa atau jumlah kemungkinan durasi sewanya, varchar 3, kualitas video varchar, dan genrenya adalah harga dan tipe data varchar. Lalu setelah itu menuju ke atribut selanjutnya. Lalu di sini ada isi dari data yang
ada ID pemesanan. Ini mungkin auto increment, yaitu ketika ID-nya akan mengikuti berjumlah yang ada sebelumnya, misalkan 18, 19 akan bertambah 20, 21, 22. Di sini ada 2 orang, yang nama adalah Wahyu, di sini ada Wahyu. Lalu di situ ada film, dan di mana dalam film itu ada nomor, nama sewa itu ada 3 bulan dan 1 bulan, kualitasnya ada 350 sampai 350, dan harganya untuk satu orang ini 500 atau 200. Ini adalah contoh dari input data yang menyesuaikan atribut yang sudah dibuat. Lalu untuk selanjutnya akan didemokan oleh saudara saya, Bapak Rizal. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mendemokan aplikasi dari yang telah kami buat. Di sini kami simulasikan terlebih dahulu. Seperti biasanya, kita registrasi dulu, karena kan kita belum punya akun, berarti kita klik button daftar ini, maka akan pergi ke register.php yang tadi telah dijelaskan oleh saudari Nur. Di sini saya masukkan username-nya, misalkan Joni, namanya Joni, nomor teleponnya di sini 0818 Oke, emailnya joni@gmail.com. Tempat lahirnya Solo, tanggal lahirnya kita pilih, kita select, terus jenis kelaminnya laki-laki. Di sini kita masukkan passwordnya Joni 123, Joni 123. Bisa kita klik daftar terlebih dahulu untuk mengecek proses validasi form ini. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena pada codingan yang saya buat itu menerapkan validation form, yang dimana passwordnya itu harus 8 atau melebihi 8 karakter. Karena kan ini kan Joni 123 itu 7 karakter. Karena kan belum melebihi 8 atau tidak 8, maka tidak bisa mendaftarkan akun. Jadi agar proses pendaftaran tersebut aman dan nanti si passwordnya itu akan di-hashing. Oke, kita ubah terlebih dahulu di sini Joni aja 123. Kita masukkan lagi Joni aja 123. Lalu kita klik daftar. Nah, pendaftaran berhasil. Setelah berhasil registrasi, kita dapat melihat ke database sinematiknya terlebih dahulu untuk registrasi. Register. Nah, setelah kita mendaftar tadi di register, kita dapat melihat username-nya ini Joni masuk ke database yang terakhir, dan passwordnya itu yang Joni aja 123 itu di hashing. Karena di sini kita menerapkan sebuah hashing atau enkripsi agar data tersebut tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak dikenal, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Nur tadi. Oke, setelah kita berhasil, kita memasukkan terlebih dahulu Joni, passwordnya kita salahkan terlebih dahulu. Misalkan tadi kan harusnya Joni aja 123, di sini Joni 123. Kita coba login. Nah, sama, di sini juga terdapat validasi karakter form tersebut. Jadi kita sini misalkan Joni aja 321. Kita coba login. Nah, gagal login, username atau password salah. Jadi di sini ada perkondisian di mana bila mana kita salah menginputkan password yang sesuai register tadi, maka akan mendapatkan alert seperti ini, gagal login. Coba kita masukkan data yang benar. Joni aja 123. Nah, setelah kita memasukkan datanya itu sesuai yang ada di database, maka akan
mendapatkan notifikasi login berhasil dan akan mengarah ke page awal aplikasi ini. Kita klik OK. Untuk tampilan page awal ini terdapat sebuah navbar. Di sini terdapat sebuah icon untuk sebuah nama aplikasinya, dan di sini terdapat navbar, ada sedang tayang, akan tayang, pemesanan untuk melakukan proses CRUD, dan akun. Dan di sini terdapat button. Di sini ada seperti kalimat pembuka saja, welcome to stream aja. Nah, di sini terdapat 4 border yang menampilkan streaming film yang sedang tayang pada aplikasi stream aja ini. Dan di bawahnya ini terdapat streaming film yang akan tayang. Kita klik terlebih dahulu yang akan tayang, misalkan film The Doll. Nah, dalam aplikasi ini, misalkan film ini belum tayang atau coming soon gitu, maka di sini trailernya belum tersedia. Jadi tidak bisa diarahkan ke link YouTube gitu, karena memang film ini belum bisa rilis di aplikasi stream aja ini. Dan di bawahnya ini terdapat aktor pemeran asli dari film yang dibintangi dalam film ini, The Doll. Konsepnya sama seperti itu, dan di bawahnya ini terdapat footer yang berisikan sebuah copyright 2024 created by Stream aja. Jadi maksudnya ini kami buat aplikasi ini dari 2023 sebenarnya hingga 2024 seusai mata kuliah pemrograman web dinamis ini. Dan di sini coba kita mengklik sedang tayang, maka akan diarahkan ke stream film yang sedang tayang. Jika kita klik yang akan tayang, maka akan diarahkan ke streaming film yang akan tayang atau coming soon. Jika kita pemesanan, maka nanti kita akan diarahkan ke pemesanan ini. Oh ya, sebelumnya di sini kita simulasikan, kita ingin melihat dulu trailernya, misalkan film Aqua Transformer deh. Nah, jika aplikasi ini akan sudah tayang gitu, maka akan ada trailernya. Bisa diarahkan ke link YouTube. Seperti itu. Nah, jadi nanti akan ada trailernya. Dan sama di bawahnya ini seperti aktor pemeran asli yang membintangi film Transformer ini. Oke, setelah itu yang lainnya ini sama. Kita di sini coba melakukan proses pemesanan. Sesuai dengan streaming film yang tadi, yang tersedia itu hanya ada 4 film. Aquaman, Transformer, Spider-Man, dan Venom. Di sini saya akan memesan streaming film Transformer. Nah, sebelumnya itu saya akan mencoba-coba. Jadi di sini saya mencoba 2 data, yaitu Wahyu dengan memesan film Transformer sama keduanya yang dimana sudah masuk ke database ini. Nah, kan ada Wahyu Transformer sesuai. Dan di sini saya coba simulasikan lagi untuk memesan. Di sini saya masukkan Nur, filmnya Spider-Man, lama penyewaannya 3 bulan, kualitas videonya 240p. Nah, jika kita mengklik 240p itu, maka nanti harganya akan otomatis mengarah ke 200.000 karena kita menggunakan JS-nya itu DOM, harganya DOM. Jadi jika kita mengklik 144p akan otomatis ke select 100.000, 240 200.000, 360 300.000 dan seterusnya. Jika telah semua di-input, maka kita bisa klik simpan. Maka otomatis data tersebut akan masuk ke pemesanan. Lalu kita cek di database-nya dulu, kita refresh. Nah, maka si Nur ini akan masuk ke database pemesanan Cinematic Stream dengan film Spider-Man, lama sewanya 3 bulan, kualitasnya 240p, dan harganya itu 200.000. Nah, di sini kita coba untuk update pemesanan yang Wahyu ini. Kita ganti di sini Ilham, streaming filmnya kita ganti Venom.
lama penyewaannya 1 tahun, kualitasnya kita yang HD, paling mahal 600.000, lalu kita simpan. Maka otomatis data si Wahyu tersebut akan tergantikan dengan database Ilham ini. Kita cek, refresh terlebih dahulu. Nah, maka data si Wahyu tadi akan berganti Ilham dengan memesan film Venom, lama sewanya 1 tahun, kualitasnya 180 dan harganya 600.000. Kemudian kita untuk mengetes fitur delete-nya. Di sini kita mendelete si Wahyu ini dari pesanan streaming film. Nah, maka otomatis akan terhilang atau terhapus dari sini dan dari database-nya juga. Kita refresh, nah si Wahyu tersebut akan hilang dari database tersebut. Nah, teruntuk fitur cetak, jadi di sini saya membuat cetaknya itu ada 2. Jadi kalau cetak yang di sini itu untuk mencetak satu data doang yang di kolom ini, sedangkan cetak semua transaksi nanti si Nur dan Ilham ini akan di dalam satu stroke yang sama. Kita coba cetak ini. Nah, maka otomatis nanti si stroke-nya itu hanya memunculkan nama Nur doang beserta pesanannya tadi. Sedangkan jika kita mengklik cetak semua transaksi, maka akan terdapat 2 data, yakni Ilham dan Nur dengan pemesanan film streaming online tadi. Layaknya sebuah stroke jika kita memesan di aplikasi Netflix dan sebagainya. Oke, untuk fitur ininya, searchingnya, kita coba di sini kita cari, misalkan masukkan huruf pertama, kita langsung aja masukkan semuanya Nur. Nah, maka akan muncul Nur saja. Jika kita masukkan Isti yang tidak ada datanya, maka akan menampilkan belum ada transaksi pemesanan film streaming yang dilakukan karena si Isti ini tidak ada di sebuah database. Kemudian untuk harganya kita bisa menselect harga terendah. Nah, maka harga yang terendah itu dimiliki oleh Nur karena dia memesannya dengan kualitas video 240. Sedangkan Ilham harga tertinggi karena dia memesan filmnya dengan kualitas paling mahal dengan resolusinya HD dengan harga 600.000. Seperti itu, dan untuk akunnya ini hanya sebuah tampilan akun dari yang tadi kita login. Mungkin seperti itu, dan untuk langkah terakhirnya ini, setelah itu kita bisa logout. Ini adalah sebuah logout. Nah, setelah kita mengklik tadi, maka kita akan diarahkan ke stream aja aplikasi ini. Mungkin untuk sintaknya akan saya jelaskan secara singkat mengenai yang tadi CRUD. Di sini yang create terlebih dahulu. Nah, yang di create itu kita di sini terdapat variabel nama, film, lama sewa, kualitas video dan harga yang nanti akan masuk ke database database yang tadi itu. Nanti akan masuk ke pemesan. Nah, si nama film, nama sewa, kualitas video dan harga. Ini di sini kami menggunakan select dan terdapat proses validasi formnya juga seperti di fitur register dan login. Kemudian untuk update-nya tidak jauh beda dengan yang create. Di sini akan mendapatkan sebuah request method dengan metodenya itu post. Jadi maka nanti misalkan kita menginputkan tadi data si Wahyu berubah jadi data Isti, maka nanti akan diupdate si data tersebut menjadi si Isti. Kemudian yang delete itu, nah delete-nya itu hanya codingan biasa, yang mana nanti semisalkan penghapusan berhasil itu, maka tetap di page itu pesan.php, atau dalam artian data tersebut langsung hilang dan kita masih di page yang sama, yaitu pesan.php. Dan yang untuk cetak sendiri itu, cetak satu kolom itu, codingannya kurang lebih seperti ini. Jadi dia hanya mencetak satu kolom dengan
dengan itunya PDF, kita kan di sini menggunakan library PDF. Nah, library-nya itu seperti ini, kurang lebih. Dan untuk yang cetak semua sama, hanya saja ini nanti mengambil semua data dari database-nya. Jadi tidak hanya satu kolom saja yang dicetak. Seperti itu. Dan untuk yang session itu terdapat pada proses. Nah, session. Jadi itu di sini ada sessionnya tuh nanti di destroy. Apabila gagal, maka nanti akan diarahkan ke login.php atau tetap di page itu gitu. Misalkan kita login dengan akun yang salah atau username atau password yang salah. Layoutingnya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Isti, database-nya sudah dijelaskan oleh Saudara Ilham Suryana, dan yang terakhir itu yang order ini. Order ini hanya menampilkan tadi tampilan dari film yang sedang tayang saja. Mungkin cukup sekian presentasi program yang telah kami buat, aplikasi stream aja atau aplikasi pemesanan film streaming online. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Lagi.